Halo semuanya, nama aku Cindy Lorenzi Suwanto dari jurusan Accounting. Nah, di video kali ini aku mau jelasin bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian, buku besar dan neraca saldo yang sudah disesuaikan, laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Pertama-tama kita harus tahu nih apa itu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal untuk mencatat transaksi, pendapatan, dan beban yang sudah terjadi namun belum diakui dalam proses akuntansi. Ayah jurnal penyesuaian adalah metode untuk menyesuaikan transaksi yang sudah dicatat, namun memerlukan koreksi agar nilainya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, ada beberapa akun dan transaksi yang membutuhkan jurnal penyesuaian, seperti biaya dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan masih harus diterima, rekonsiliasi bank, piutang tak tertagih, dan masih banyak lagi. Nah, yuk langsung aja kita cek soal-soal yang akan kita pakai sebagai contoh ya. Ini adalah kelima soal yang akan kita pakai sebagai contoh untuk jurnal penyesuaiannya. Yuk langsung aja kita buka di Excel-nya. Pertama adalah, pada akhir periode jumlah perlengkapan yang masih ada adalah 500.000. Kita langsung aja nih tulis. Jadi, karena sisanya ada 500.000, berarti kan sebelumnya itu sisa dari perlengkapan yang ada adalah 1 juta ya, dari hari ini, dari bulan ini. Nah, jadi karena ada 1 juta dan cuma sisa 500.000, jadi kita nulis 1 juta dikurangi 500.000, yaitu 500.000. Jadi kita tulis saja untuk beban perlengkapannya. Nah, setelah itu berarti perlengkapannya dikurangi 500.000. Untuk jurnal penyelesaiannya kita kasih highlight yang berbeda agar terlihat dengan jelas dan berbeda dari jurnal yang biasanya ya. Nah, untuk yang kedua ada 10% dari jumlah piutang tidak dapat ditagih karena mobil kecelakaan. Nah, sebelum itu ada piutang dan total piutangnya adalah nah ini ya, 11 juta. Namun karena 10%-nya dipotong, jadi 10% dari 11 juta adalah 1,1 juta. Jadi kita langsung aja tulis di beban piutang tak tertagih dan piutang usahanya ya. Nah, karena beban piutangnya tak tertagih, berarti kan di debitnya, nah, di debitnya adalah 1.100.000. Dan karena 1.100.000-nya sebagai pemilik kita tidak bisa ambil, jadi piutang orang pemilik mobilnya tidak akan kembali sepenuhnya ke kita. Jadi piutang kita akan berkurang 1.100.000 meskipun kita tidak mendapatkan uangnya. Next, nomor 3 ada gaji atau upah karyawan yang belum dibayar adalah 3 juta. Nah, gaji atau upah biasanya masuk ke dalam beban gaji. Beban gajinya adalah 3 juta dan hutang gaji. Nah, lanjut kita langsung ke nomor 4. Membayar hutang perusahaan kepada bank sebesar 5 juta. Nah, karena kita sudah membayar hutang, berarti hutang usaha kita berkurang. Hutang usaha dan juga kas kita, karena kita membayar. Karena kita membayar hutang kita. 5 juta. Terakhir ada akumulasi penyusahan peralatan 2 juta. Nah, jadi kita nulisnya adalah beban penyusahan peralatan, yaitu adalah 2 juta, dan juga akumulasi penyusahan peralatan 2 juta. Nah, jurnal penyesuaian kita sudah jadi dan
hasilnya balance ya, kita harus selalu mastiin kalau balance. Setelah itu kita langsung lanjut buka di buku besarnya. Nah, kita harus cari buku besar setelah penyesuaian dengan cara kita nge-refresh. Sudah, ini akan ke refresh ya. Dan jangan lupa menambahkan nama-nama akun yang ditambahkan saat melakukan jurnal penyesuaian. Contohnya seperti beban piutang tak tertagih, hutang gaji, beban penyusutan peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Langsung aja kita buat di neraca saldonya. Kita membuat neraca saldonya dengan cara membuat buku besarnya kita copy, lalu kita taruh di belakang. Nah, ini kita akan tulis neraca saldo. Neraca saldo. Nah, untuk neraca saldonya kita cuma perlu satu ya, jadi kita akan hapus semuanya. Kita akan hapus ini, lalu kita delete. Nah, sisa satu, gasnya kita pilih semua, lalu kita pindahkan nama akunnya di rows. Seperti ini. Lalu, untuk menghapus ini semua, karena ini kan tidak bagus, jadi kita hapus. Kita hapus detailnya dengan cara expand atau collapse entire field. Nah, sudah jadi deh neraca saldo kita. Terus kita tinggal buat ini, kita giniin, nggak perlu. Untuk neraca saldonya ini tinggal lihat saja karena yang kita butuhkan hanyalah saldonya. Cara mencari total saldo debit dan saldo kredit seperti yang waktu kita lakukan di jurnal umumnya. Ini kita hapus karena ini nggak tahu kenapa nggak bisa. Jadi kita hide aja. Nah, lalu kita membuat totalnya. Total sama dengan sum dalam kurung buka, kurung tutup. Nah, ini kalau bentukannya kayak gini, kita ternyata itu kurang lebar. Nah, itu langsung keluar ya. Ini kita lebarin aja biar nggak terjadi lagi. Dan sum, ini kita blok aja. Sudah jadi deh neraca saldo kita. Tinggal kita kasih aja namanya. Home, merge, dealer Sanjaya. Neraca saldo setelah penyesuaian. Penyesuaian. Lalu kita tulis tanggalnya 31 Maret. Maret 2019. Sudah deh, neraca saldo kita sudah jadi. Ini untuk mempercantik kita tinggal kasih warna. Setelah itu kita akan membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi berasal dari kata Inggris yaitu income statement atau profit and loss statement. Adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi biasa dibuat dalam periode 1 bulan atau 1 tahun. Nah, cara membuat laporan laba ruginya kita hanya perlu
Kita tinggal copy aja neraca saldonya. Move or copy, move to end, create a copy. Nah, kita sudah mendapatkan duplikat dari neraca saldonya. Kita tinggal mengganti namanya. Nah, karena laporan laba rugi hanya memerlukan pendapatan jasa dan juga beban-bebannya, maka kita hilangkan yang lain. Seperti ini, lalu kita pilih pendapatan jasa dan juga beban. Semua bebannya harus kita pakai ya. Perlengkapan beban gaji, beban utilitas, beban piutang, beban penyusutan. Nah, sudah jadi. Untuk laporan laba ruginya kita nggak butuh ini. Jadi kita hapus saja karena itu punyanya neraca saldo. Laporan laba rugi. Bagaimana caranya mencari total debit dan kredit dari laporan laba rugi? Pertama kita buka pivot table analysis, lalu fields, item, and set, calculated field. Calculated field. Kita tinggal kasih namanya laporan laba rugi. Nah, untuk formulanya adalah saldo kredit insert field dikurangin saldo debit. Karena kita bisa lihat bahwa pendapatan jasanya lebih banyak ya daripada beban-bebannya. Tinggal oke. Nah, jadi deh. Untuk mempermudah membacanya, kita ganti grand totalnya menjadi laba neto. Next, kita buat laporan ekuitas pemilik. Nah, apa itu laporan ekuitas pemilik? Laporan ekuitas pemilik adalah catatan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan terkait peningkatan maupun penurunan aktiva bersih dan kekayaan selama periode tertentu berdasarkan prinsip yang dianut. Nah, untuk laporan ekuitas pemilik, pertama kita tulis modal. Ini kita besarin saja. Kita juga butuh laba neto, prive, kenaikan pada ekuitas pemilik, beserta total modal pada tanggal 31 Maret. Nah, modalnya pada tanggal 1 Maret adalah, kita cari aja, 45 juta. Untuk investasi di awalnya adalah 45 juta. Laba netonya adalah 4.980.000. Jadi 4.980.000. Dan privenya adalah, kita cek aja. Di neraca saldo 5 juta. Nah, bagaimana cara mencari kenaikan pada ekuitas pemilik? Sama dengan modal di awal, ditambah laba neto, lalu dikurangkan prive. Sama dengan 44.980. Nah, untuk modal di akhirnya itu juga sama seperti kenaikan pada ekuitas pemiliknya itu 44.980.000. Terakhir kita membuat untuk laporan keuangan. Laporan posisi keuangan merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas,
dan ekuitas pemilik perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Nah, untuk kali ini kita membuatnya pada akhir bulan Maret. Pertama, kita harus menulis asetnya. Aset dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan juga aset tetap. Nah, jadi untuk laporan posisi keuangannya ada aset, yaitu aset lancar yang berupa kas, piutang usaha, perlengkapan, dan sewa dibayar di muka. Untuk kasnya adalah 34.380.000. Piutang usaha adalah 9.900.000. Perlengkapan ada 1 juta, sewa dibayar di muka ada 15 juta. Jadi total aset lancarnya adalah 60.280.000. Untuk aset tetapnya ada peralatan kantor yaitu 20 juta dan akumulasi penyusun peralatan yaitu 2 juta. Dan total aset tetap adalah 18 juta. Lalu kita tinggal menambahkan aset lancar dan juga aset tetap. Dan total aset kita adalah 78.280.000. Nah, untuk liabilitas jangka pendeknya ada hutang usaha dan juga hutang gaji. Yuk kita cek aja. Hutang usaha ada 30.300.000 dan hutang gajinya adalah 9.200.000. Jadi kita tinggal tulis saja 30.300.000 dan juga 9.200.000. Nah, untuk total liabilitasnya adalah hutang gaji ditambah hutang usaha. Nah, next kita membuat ekuitasnya. Di ekuitas terdapat modal pada tanggal 31 dan juga privé. Untuk modalnya tanggal 31 adalah 44.980.000. Dan untuk privénya adalah minus 5 juta. Kita membuat minus karena termasuk kerugian perusahaan. Dan untuk total liabilitas dan ekuitasnya, total liabilitas dan ekuitas adalah sama dengan sum. Nah, laporan keuangan kita sudah jadi. Terima kasih.